Ya, hari ini tanggal 14 bulan 7 ya, jam 9.35. Ada tukar pikiran, emitennya BABP ya, Bank MNC Internasional. Non syariah ya, non syariah. Ini punyanya MNC pasti ya. Oh ya teman-teman, yang belum dibahas ya, kayak GRPH, terus MLPL, apa lagi ya, TOSK, terus nanya katanya Beb sama Teguk bisa up atau tidak. Nanti saya bahas ya habis video ini, mungkin ya habis video ini. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, tapi ini adalah media untuk tukar pikiran kita ya. Apabila ada teman-teman bisa ada masukan, silahkan masukan, dan beberapa teman juga sudah mulai memberikan masukan ya. Masukannya yang positif itu lebih bagus lagi ya, biar buat kemajuan sama-sama. Baik, profilnya dibahas sebentar aja ya. Ini Bank MNC ya, pasti punyanya MMC ya. Terus pemiliknya 50%, MNC Capital, masyarakat 25%. Jadi masyarakat 25% ya. Nggak terlalu besar lah, aman ya. Listingnya 2022 tanggal 15 Juli, 30 Juni, setidaknya banyak yang masuk 30 Juni ya. Kalau untuk sebelumnya kan banyak yang keluar nih. Makanya banyak yang keluar berarti kan yang beredar itu semakin ditampung sama orang yang mau nampung ya. Mungkin seseorang atau institusi yang mau nampung gitu. Jadi mungkin kemarin sempat di-up ya. Nah sekarang banyak yang masuk lagi ya, otomatis yang punya barang ya jualan gitu kan. Ya, hukumnya seperti itu kan. Nah ini untuk holding komposisinya lokal menguasain ya. Kita lihat lokalnya siapa yang menguasain juga. Ini perusahaan ya, kalau perusahaan yang menguasain ya sebenarnya aman-aman aja ya. Apalagi MNC ya, dia udah punya bank, udah punya broker gitu ya. Foreign siapa yang menguasain? Setidaknya foreign udah turun ya dari kepemilikan walaupun sedikit, tapi ini ada perusahaan juga sama ya. Ya ini pan yang punya emang grupnya MNC ya. Kita langsung ke statistik. PE nya 31 kurang ya. Terus PBB nya 0,63 udah under value ya. EPS nya ada, ROI nya juga ada ya, cuman sedikit ya, 1,97. Kita lihat cash nya 150, bagus berarti ini nih. DR nya kan 0 ya. Oh DR nya 0. Jadi ini sebenarnya kalau secara fundamental ya emang segini gitu ya. Maaf. Terus untuk net income-nya ada penurunan ya untuk kuartal satunya. Cuman secara revenue-nya dia ada peningkatan ya, mungkin ada beberapa beban, yang penting masih positif ya. Jadi untuk 1 tahun kemarin positif, ya mudah-mudahan sih untuk tahun ini juga positif ya. Ini perkiraannya nih 59 miliar ya untuk 3 kuartal ke depannya, perkiraannya semuanya segini ya. Baik, kita langsung ke lukisan market maker karena emang disinilah kenyataannya. BABP pernah dibahas 13 bulan 6 ya. BABP mau di sini udah dibahas sebenarnya ya. Sekarang naik ya bagus berarti kan, kalau udah dibahas udah naik terus gimana? Cuman waktu terakhir itu pasti ke harga ke sini gitu ya. Bukan pasti sih, ada tanda untuk mau ke sini ya. Cuman belum ketembus, baru menembus 58 aja, yang harusnya kan ke 61 ya. Saya pikir sih mau ke 61, nggak mau dia. Biarin aja kalau nggak mau. Karena udah dibahas, jadi kita bahas lagi. Jadi ini kalau dia ada kenaikan, terlihat jelas di sini yang naikin siapa? Broker lokal ya. Nih tanggal 9 Juli itu yang naikin broker lokal. Kita kasih tanggal lagi deh. Saya tanggalin tanggal 12 ya. Karena terakhir
apa namanya terakhir untuk transaksi tanggal 12 bulan 7 ya di area sini ya. Nah kalau lihat dari candle, kita lihat dari candle dulu ya. Ini candle kan belum ketembus di dalam satu ya. Ini kan udah ngasih tanda di sini ya. Kita targetnya ke sini aja dulu deh ya, jangan ke atas dulu. Terus dari lukisan market maker dari bandar lokalnya dia cenderung ke atas ya, di sini udah di up. Nah sekarang dia ke pembuangan, dia menyisakan gap ya, menyisakan gap dulu nih di sini nih ya, menyisakan gap dulu. Nah terus dia ada garis panjang ya dari berapa 55 ke 52, sebenarnya sedikit ya, sebenarnya sedikit, itu ngebuangnya cuma berapa tik aja ya, cuman ya karena mungkin udah mendekati 50 lagi, khawatir lagi ya, ya pasti khawatir lah ya. Dari Warren cenderung dia tidak melakukan pembelian, dia hanya melakukan penjualan ya. Terakhir kemarin tanggal 12 Juli itu dia tidak melakukan apa-apa. Nah teman-teman, kalau lihat dari bandar lokalnya ya, ini kan bandar lokal nih, dia kan ngambil tinggi nih. Nah dia ngambil tinggi, pembuangannya sedikit, terus kemarin juga ngambil sedikit ya. Ini berarti di harga tanggal 11 itu dia berusaha nahan nih. Di sini berusaha nahan ya. Cuman kemarin ya udah longsorin aja dulu dah. Cuman dia pengambilannya tidak terlalu pembuangannya tidak terlalu signifikan ya. Di sini lihat nih. Dia pembuangan tidak terlalu signifikan, berarti si bandar lokal masih ada. Ya masih banyak lah gitu ya. Masih banyak. Terlihat jelas di sini pengambilannya tinggi, cuman pembuangan 2 hari ini dari tanggal pas 10 sampai tanggal 12 itu sedikit ya. Kenapa dia ke bawah ya, biarin aja ke bawah, nggak jadi masalah ya. Lihat bid dan overnya rata ya, tahanan 2 digit ya. Nah ini yang namanya market maker ada di dalam ini nih, rata ya, walaupun di sininya beda-beda gitu, cuman tahanannya emang 2 digit ya. Di sini dia meninggalkan di bidnya itu 3 digit, yang artinya udah siap punya dana dia punya dana untuk nampung teman-teman yang sudah putus asa ya. Udah putus asa, udah ketakutan. Nah, disinilah saatnya untuk penerimaan. Andaikan dia dijebloskan ke 50, ya, andaikan dia dijebloskan 50. Kalau untuk saham-saham yang dikuasai sama broker EP ya, karena EP itu kan MNC ya, tenang aja. Karena EP itu sebagian daripada brokernya, kebanyakannya ya biasanya dia sebagai market maker gitu. Kenapa? Karena ya namanya juga market maker ya, masa sahamnya sendiri kagak mau diangkat gitu kan. Kecuali kalau dia kena FCA mungkin punya strategi lain ya. Kalau BABP kemungkinan tidak, soalnya dia sangat memahami banget ya, ketika dia digocapkan juga dibiarin aja, cuman diangkat sedikit. Nah kemarin itu diangkat lagi ya di sini ya. Ini udah 2 kali kegocap, cuman santai aja lah kalau untuk MNC mah ya, karena emang ya saya bilang itu emang dia ada divisinya untuk ngurusin saham gitu, jadi aman ya. Nah bagaimana untuk kondisi sekarang? Kita lihat dulu ya broker yang tanggal 12 dulu ya. Nah, untuk tanggal 12 udah masuk, YJ udah masuk, KK udah masuk, YB. Nah ini YB udah masuk nih. Biasanya dia adalah sebagai market maker biasanya ya. Nah ini MG udah keluar, gak jadi masalah MG keluar. Nah yang penting si YB itu udah ada lagi nih ya, walaupun dia ngambil cuman 30.000, berarti cuman ngambil 1 tik ya. Jadi si bandar lokal istilahnya ngebuang pasti si MG ini, kayaknya si MG deh. Coba lihat tanggal, tapi kita nggak tahu ya, saya belum cek ini nih. Tanggal 9 Juli deh, siapa tanggal 9 Juli yang ngebuang barang, yang beli barang ya, yang beli siapa? Si MG, betul si MG ya, si MG yang beli. Nah si MG masih punya barang nggak? Nah si MG masih punya barang, tenang aja, berarti sekarang si MG masih punya barang. Mungkin di sini dia berusaha untuk nahan lah. Kemarin itu tanggal berapa nih, tanggal 11 Juli, cuman antusias dari teman-teman mungkin untuk ngebuang karena ketakutan ya, akhirnya dibuang aja gitu kan. Karena ya sama-sama lah, harus ada, kalau ketakutan itu harus ada ya. Lihat di sini nih yang ngebuang ya, XL, PD, JR. Kalau MG ya, kalau MG ya ngebuang punya strategi, dia kan dia beli lumayan
besar ya, lumayan besar ya belinya, lihat. Nah, kalau emang ngebuang wajar lah. Dia untuk menurunkan tensi dulu. Ini kok diangkat sampai ke 59, 58 cuma 8 tik gitu kan. Kalau menurut saya sih ini karena di sini ada gap, kalau berdasarkan candle ya. Ini sini ada gap, kemungkinan bisa ke sini ya. Ke 56. Cuman waktunya kita nggak tahu apakah besok apa lusa, kita nggak pernah tahu. Karena di sisi MG masih ada, terus YJ juga udah masuk, YB juga udah masuk. Ini ada bantuan dari kakak, cuman ini lotnya belum terlalu banyak ya. Cuma nggak bisa ngeganjel satu tik aja gitu kan. Ini kan tahannya ini dua digit ya. Target sebenarnya saya pengen targetnya ke sini nih, ke 61 ya. Ya andaikan dia di 50-kan lagi ya, andaikan dia di 50-kan lagi, karena udah menyentuh 50, biarin aja. Yang nyangkut juga santai aja ya, santai aja untuk di MNC itu. Karena dari laporan keuangan juga kan positif ya, tidak negatif, ekuitas juga banyak, tidak punya hutang. Untuk MNC itu tidak punya hutang ya, untuk Bank MNC Internasional tidak punya hutang. Nah apabila dia digocap, kalian harus sabar nunggu 1 bulanan lah. Kalau digocap nih, kalau digocap. Mudah-mudahan sih ini tidak digocap ya, diangkat lagi ya. Tapi kalau emang dia digocap ya biarin aja, karena kita nunggu aja musuhnya nih dari smart money yang masuk aja ya. Karena ini sangat jelas sekali, ketika smart money masuk ngumpulin dalam 1 bulan dia pasti diangkat ya. Di sini juga sama nih, ketika dia digocap ngumpulin 1 bulan, nah, dia diangkat lagi. Ini juga kemungkinan seperti itu ya. Tapi dengan adanya gap, meninggalkan gap seperti ini, mudah-mudahan ini ngasih tanda mau ke sini ya. Jadi pendapat saya yang pertama, si bandar lokal belum semuanya keluar, CMG. Terus yang kedua ada YJ, ada YB, sama ada kakak, itu pertanda baik. Yang ketiga ada gap di sini ya. Dan yang keempat, apabila dia digocapkan, sabar aja, nunggu smart money masuk ya. Nunggu smart money masuk, mudah-mudahan bisa diangkat. Baik, segitu aja ya teman-teman ya. Nanti yang belum dibahas nanti saya bahas ya. Kita satu-satu bahas dulu biar pembahasannya enak ya. Ciao ya.